Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini, saya Davin Apitupulu. Di video kali ini saya akan membahas topik biologi dengan materi organela sel. Ya, organela sel itu kan cukup banyak ya. Di video kemarin ada saya singgung sedikit cara cepat untuk mengingat 10 organela sel ya. Versinya saya ya, mungkin versi yang lain ada yang berbeda ya, itu nggak jadi masalah ya. Nah, jadi carcapnya itu kemarin adalah MVL B kuadrat R kuadrat NSP. Wow, cukup banyak ya. Nah, itu adalah mitokondria, vakuola, lisosom, badan Golgi, badan mikro, ribosom, retikulum endoplasma, nukleus, sentrosom, dan plastida. Nah, jadi semuanya itu adalah 10 ya. Nah, jadi karena banyak kita bagi part-part aja ya, berbagi bagian-bagiannya. Nah, jadi di video ini kita bahas cuma 3 aja, MVL-nya saja, mitokondria, vakuola, dan lisosom. Nah, bagaimana pembahasan untuk mitokondria, vakuola, dan lisosom? Jadi jangan di skip ya videonya ya, disimak baik-baik supaya jelas. Oke, tetap stay di sini dan tetap jangan lupa dukung channel saya supaya semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja, ini dia. Nah, berikut struktur dari si mitokondria. Jadi, dia berupa silindris ya, silindris atau batang memanjang dan ada lekukan-lekukan. Jadi boleh yang seperti tadi, boleh yang seperti ini gambarnya. Yang penting khasnya itu ada lekukan di dalamnya. Nah, penjelasannya mitokondria merupakan organel bermembran rangkap ya. Artinya dia ada dua, ada luar, ada lapisan dalam. Di luar itu berarti dia sebagai proteksi, di dalam itu ada krista, matriks, ribosom, dan DNA. Nah, jadi di gambar itu jelas ya, gambar bagian-bagiannya sudah tahu ya. Tapi yang poin penting yang biasa ditanya adalah fungsi dari si krista dan si matriks. Kita tahu kalau krista itu kan dia berupa lekukan-lekukan tadi. Jadi dia bisa memberikan peningkatan luas permukaan. Makin banyak lekukannya berarti luas permukaannya untuk berfungsi juga makin banyak. Sementara kalau dia si matriks dia berupa cairan. Jadi di dalamnya berisi ribosom, DNA, enzim, dan protein. Ya. Berikut fungsi dari si mitokondria. Fungsi utamanya itu adalah sebagai tempat terjadinya respirasi sel. Nah, di sini saya tuliskan sinonimnya. Bisa tempat sintesis ATP, bisa tempat oksidasi zat makanan. Jadi sebenarnya itu sinonim, sama saja. Ya, jadi dia untuk membentuk yang namanya energi. Respirasi sel ini itu melalui 4 tahap, melalui GOS, ingat aja GOS, glikolisis, oksidasi piruvat, siklus Krebs, dan transfer elektron. Itu nanti dibahas di metabolisme, ya. Nah, jadi karena dia menghasilkan tenaga bagi sel itu, makanya dia disebut sebagai the power of house, ya. Jadi sumber energi di dalam sel itu ada di dalam mitokondria, the power of house. Struktur dari vakuola. Dua gambar ini merupakan gambar sel tumbuhan dengan versi yang berbeda ya. Jadi vakuola itu yang besar. Nah, itu ada gambarnya. Nah, jadi yang paling besar kalau di tumbuhan itu langsung jelas vakuola. Nampak ya? Nah, apa yang penting dari vakuola? Vakuola memiliki membran khusus. Paling luar itu namanya adalah tonoplas. Fungsi tonoplas itu nanti di sini untuk membungkus sekaligus melindungi si vakuola tersebut. Ya. Kemudian fungsi vakuola sendiri itu apa? Sebenarnya banyak fungsinya ya. Tapi utamanya itu sebagai tempat menyimpan zat cadangan makanan. Misalnya untuk menyimpan pigmen, ada antosianin pada warna bunga bunganya ya, warna bunganya. Tempat penyimpanan minyak atsiri bisa juga. Jadi minyak atsiri juga ada. Tempat penimbunan sisa-sisa metabolisme dan metabolit. Nah, bisa juga di dalamnya tempat air,
bahkan zat-zat yang lain juga, karbohidrat, protein, lemak. Vakuola dapat dijumpai di mana saja. Bisa dijumpai di sel tumbuhan, ini sudah pasti ya, dan ukurannya jauh lebih besar dari protozoa. Yang kedua, bisa juga dijumpai di protozoa. Namun di protozoa ini ukurannya jauh lebih kecil daripada si sel tumbuhan. Nah, di sini perbandingan ukurannya itu bisa kita lihat. Sebelah kiri ini protozoa, sebelah kanan itu adalah si sel tumbuhan. Nah, lihat itu, perhatikan. Jauh lebih besar ya ukurannya. Dan di protozoa itu ada dua macam. Ada kontraktil, ada makanan untuk jenisnya. Nah, sekarang bentuk vakuola pada protozoa itu ternyata beda-beda. Nah, kita lihat sebelah kiri ini namanya protozoa jenis Paramecium caudatum. Dan yang sebelah kanan itu amuba. Kita perhatikan bentuk vakuola kontraktilnya itu, kalau dia amuba itu bulat saja, agak lebih besar daripada makanan ya. Tapi kalau dia vakuola kontraktil si paramecium itu seperti bintang-bintang. Dan vakuola makanan mereka ukurannya jauh lebih kecil daripada vakuola kontraktil. Jadi walaupun sama protozoa tapi bentuknya itu berbeda vakuolanya. Pernah ada soal di ujian PTN seleksi Undip ya. Apa sih perbedaan fungsi antara kontraktil dengan vakuola makanan? Nah, gampang ya. Kalau vakuola kontraktil itu ada gambarnya, itu fungsinya ada dua, untuk pengeluaran ekskresi, bisa juga untuk osmoregulasi, mengatur tekanan cairan. Sementara vakuola makanan itu fungsinya alat cerna makanan secara intraseluler di dalam sel terjadi, dan sebagai alat transport zat makanan, pengangkutan zat makanannya. Jadi perbedaannya itu ya. Organel yang ketiga adalah lisosom. Bagaimana gambar dan strukturnya itu ya. Ada warna pink ya. Warna pink ukurannya kecil-kecil bulat gitu ya. Nah, walaupun dia kecil bulat, kalau kita perbesar ternyata si lisosom itu punya struktur yang kompleks guys ya. Jadi dia punya membran ya, membrannya itu ada di situ, ada lapisan lipid, dan kemudian juga ada enzim. Dan enzimnya ini banyak loh, banyak jenis enzimnya, enzim hidrolitiknya ya. Kemudian apa yang menjadi fungsi dari si lisosom? Overall secara umum, lisosom itu dia untuk berperan dalam proses pencernaan secara intraseluler. Pastinya pencernaan zat ya. Pokoknya yang berhubungan dengan proses pencernaan di dalam sel. Salah satunya termasuk berperan dalam endositosis. Jadi zat makanan yang masuk ke dalam sel itu maksudnya endositosis ya. Itu diperankan oleh si lisosom juga. Autofagi atau autofag. Kalau ada zat atau bagian dalam tubuhnya itu yang berupa negatif, itu akan dimakan juga. Fagot, fagositosis berarti memakan masuknya si zat-zat tersebut tapi yang berupa padatan. Eksositosis berarti membuang sisa-sisa makanan atau zat yang tertentu juga. Autolisis berperan sebagai autolisis berarti menghancurkan zat-zat atau benda-benda asing yang aneh dalam tubuhnya sehingga tidak berguna lagi. Jadi itulah mengenai fungsi lisosom. Oke, demikian pembahasan teori organela sel khusus untuk mitokondria, vakuola, dan lisosom. Semoga video kali ini bisa membantu khusus untuk adik-adik yang kelas 11 yang sedang sibuk mempersiapkan atau belajar mengenai biologi sel khususnya untuk organela sel. Ya, jadi hari ini di video ini maksudnya hanya bahas mengenai mitokondria, vakuola, dan lisosom saja. Oke, dan tetap dukung saya teman-teman dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Iya, oke. Supaya channel saya semakin berkembang, tetap dukung dengan cara yang saya tadi. Oke, sekali lagi terima kasih sudah memberikan waktunya untuk menonton, dan terima kasih juga untuk semuanya. Oke, kita bertemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Oke, bye-bye. Bye-bye.